berbicara mengenai Trinitas, ini kan unsur pribadi ketuhanan tiga-tiganya adalah Tuhan, yang adalah satu, yang adalah tiga. Nah, Anda Bapa, Putra, mengatakan, dan Roh Kudus itu bukan berbicara fisik. lalu kalau berbicara mengenai anak, apanya yang diceritain? Sementara anak ini adalah fisik, daging. Apa yang Anda ingin jajakan dengan itu? Tidak ada tertulis tentang Trinitas dan Akal bahkan sehatmu di mana tuh? Bapak itu fisik. Yesusnya kan anak yang fisik, dia daging. Kau itu mengerti nggak materi dan non materi? Anak ini yang fisik, Yesus ini kan daging. Salah Lu tahu enggak? dari mana anak itu fisik? Ya disebutkan di dalam kitab saudara, di dalam Kolose 2 nomor 9. Lu punya bicara anak, mengenai punya fisik. nama nggak? Kurasa tadinya berisi orang ini. Ternyata cuma modal suara Boleh. aja. Kau itu modal congor tapi boleh kau nggak ini, Bang? ngerti non materi Boleh. dan materi. Gue pikir tadi ilmunya ada Jadi pema- gitu loh. Nggak ada, Jangan. Bang. Ini Bang. Bang, sebentar Bang ya. Izin ya Bang ya. Iya, iya. Di sini Dewa nerima hadis Bang. Satu hadis. Muhammad menyebut Allah babi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Rabku berupa babi duduk di atas singgasana. Sunnah Al-Kubro bagian 3 cerita dan nomor 472. Silakan kritikus, dapat hadis ini dari mana? Lah, kemana orangnya? Kemana orangnya? Udah diturunkan kayaknya. Nah ini Bang, ini fitnahan dia ya Bang ya, fitnahan dia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, aku mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda, aku melihat Rabku berupa babi duduk di atas singgasananya. Ini dari beliau ini Bang, dari beliau. Ini bencinya sampai ke tulang-tulang ini, benci ke Islam ini luar biasa. Nah ini Bang dia. Dewa izin Ya. bukan beliau Bang Dewa. Dari pemakan babi itu bukan beliau, itu salah Bang Dewa. Baik, Dewa open cam Bang ya, Dewa open cam. Oi, kau kumur-kumur Mudah-mudahan apa, Mahadewa? Bisa klarifikasi dia mengenai masalah ini. Hah? Sebentar. Lu kumur-kumur Ini apa? WA dari beliau Bang, DM dari beliau. Nah ini ya, Itu. ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada aku, melihat Rabku berupa babi duduk di atas singgasananya. Silakan dikemukakan ini. Silakan. Pertanyaanmu apa, Mahadewa? Pertanyaannya ini hadis riwayat mana ini yang menjelaskan? Lah itu Abu riwayatnya Hurairah? dari Abu Hurairah. Baik, coba tampilkan kepada kami. Tampilkan. Nomor berapa katanya hadisnya tuh? Nomor sebentar. Sunnah Al-Kubro bagian 3 cerita dan 472. Periwayat siapa? Bukhari ya? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bahwa dia berkata, aku melihat Tuhanku dalam bentuk babi duduk di atas tahtanya. Abu Tertulis Hurairah, di kitab mana? di sininya Sunnah Al-Kubro bagian 3 cerita dari 472. Ya kan kita ada sunan tuh, Sunan Nasai, Bukhari, Sahih Muslim, Daud, Majah. Nah, kita pengen belajar juga dari dia, Bang ya. Mudah-mudahan aja ini hadisnya sahih. Jadi gini Sumaya. Ya, jadi gini, supaya saya terangkan. Nah, sebenarnya saya mau nggak tampilkan gambar itu sama dia, tetapi sewaktu itu kami debat. Nah, temanmu itu kan menghujat. Oh, berarti ini karanganmu sendiri. Sebentar. Nah, Berarti dia ini karangan menghujat saudara Tuhan saya. kamu sendiri. Kenapa Siapa yang Yesus- dihujat? Dia ngomong ke gini saya. Kenapa Yesus itu disebut binatang? Lah kan memang begitu Nah, di kitabmu. sebentar dulu. Yohanes 1. Yohanes 1:29 Yesus disebut binatang di situ. Yohanes 1 Siapa yang menghujat? Yesus dikatakan sebagai anak Sekarang domba. kalau Ismail itu Domba disebut itu binatang binatang, lu atau mau bukan? nggak terima itu? Kalau lu bagian dari Nggak. Ismail. Sebentar. Tuh. Tertulis loh.
tertulis di kitabmu itu. Iya, tertulis di Alkitab. Terus kalau ketika orang mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu disebut binatang, kenapa kamu mengatakan kami menghujat? Kenapa? Kenapa kamu mengatakan kami menghujat kalau penulis kitabmu yang mengatakan Yesus itu anak binatang? Sekarang gini, dia kan nanya kenapa Yesus itu disebut binatang. Lah saya tanya, kamu tidak baca Bibelmu itu? Yesus disembeli, dia adalah anak domba kita. Kamu nggak baca Bibelmu? Bibelmu kalau kamu mengatakan penyebutan anak hewan itu adalah hina untuk Yesus, ya tegur yang menulis kitabmu itu. Kenapa jadinya kamu tuduh kami yang menghujat? Kan di dalam kitabmu ada. Inilah anak domba. Siapa anak yang domba Allah. Domba itu apa? Domba itu apa? Malaikat. Anak domba Allah. Iya, domba di situ apa? Kucing, domba, ayam, malaikat atau apa? Atau Tuhan? Itu kan anak domba, itu tertulis Iya, anak domba. anak domba Allah. Anak domba itu apa? Kalimat itu. Domba itu apa? Lu ngerti nggak kalimat anak domba Allah? Domba itu apa, saya tanya? Binatang. Hah? Kenapa? Domba itu apa? Domba itu digunakan oleh Rasul Yohanes Pembaptis karena binatang yang digunakan oleh Udah selesai. Kurban itu domba. Lalu salahnya di mana ketika saya mengatakan bahwa kitabmu mengatakan Yesus itu anak binatang? Salahnya di mana? Mampus. Kena Saya- kepalanya ubun-ubun. Kau mengklaim bahwa Islam itu dari Ismail. Kalau saya Kenapa larinya ke situ? Pindah topik dia. Kenapa kamu larinya ke situ? Di mana di Al-Qur'an dikatakan Nabi Ismail itu binatang? Kenapa? Di mana? Di mana di dalam Al-Qur'an Nabi Ismail disebut binatang itu di mana? Bukan dalam Al-Quran, di dalam Alkitab. Iya, dalam Alkitabmu berarti. Iya. Di dalam kitabmu mengatakan Ismail itu seperti keledai liar. Itu seperti mirip tetapi tidak sama seperti kamu. Matamu seperti mata monyet. Apakah kamu monyet? Kan bukan. Nah, sedangkan ini bukan seperti. Ini terang-terang dikatakan Yesus itu anak binatang. Kok kamu marah? Itu kan kitabmu. Di mana dikata anak binatang? Itu anak domba. Kamu tuh nggak ngerti domba di dalam Alkitab. Loh, saya ngerti Bahkan dalam domba di Al-Quran itu sendiri kamu nggak binatang. ngerti. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Kamu itu banyak cerita tapi ilmu nggak ada. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor. Seekor ini apa? Jangan kamu. Saya tanya, seekor anak domba di sini itu siapa? Kutanya samamu sekarang. Seekor anak domba. Seekor anak domba yang disembelih di Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Yang disebut seekor di sini, seekor anak domba itu siapa? Dengan kata ekor itu apa? Ini kitabmu sendiri yang menghina, karena memang kitabmu itu kan bukan kitabnya Yesus. Lu jangan mute supaya. Makanya kalau ditanya itu jawab. Lu Tanya jangan samamu. Wahyu 5 nomor 6 yang disebut Lu jangan- seekor anak domba itu siapa? Kitab saya tahu. Ya, yang disebut seekor anak domba di situ siapa? Domba itu gambaran. Saya tidak tanya gambaran. Yang saya tanya, apakah Yesus betul yang disebut sebagai seekor anak binatang yang ada di Wahyu 5 nomor 6? Jawab. Jangan di mute. Tidak bisa ngomong dia kok di mute. Contoh Ismail, keledai liar, itu kan gambaran. Ismail itu seperti keledai liar. Itu diungkapkan kata seperti. Kamu seperti monyet. Apakah kamu monyet? Jangan kau mute. Monyet ya bang, monyet. Karena kulitnya hitam banget bang. Kamu seperti monyet. Apakah kamu monyet? Kan tidak. Sedangkan Yesus itu Kamu tidak tuh dikatakan Kamu seperti. itu ustadz. Yesus itu tidak dikatakan seperti. Tetapi di dalam kitabmu, kitab Wahyu, kitab Kamu itu mimpi, seperti ustadz. Apakah di kamu dalam ustadz? di Dipertanggung dalam nggak ini orang ini? kitab di dalam kitab mimpi 5 nomor 6
Yesus disebut seekor anak domba, alias seekor anak binatang. Saya tanya samamu, Nah, yang kalau disebut ini seekor anak domba di sini siapa? gambar yang ditampilkan tadi itu saya. Seekor anak domba ini siapa? Jangan kamu lari ke sana dulu. Jadi gambar yang Dipertahankan apa dibuang nih Pak Jemaat? kamu udah mengakui itu Nggak saya. nyambung kayaknya. Iya, Dibuang. buang aja, Buang aja ya. Oh, enggak meropak, Oke. John penghujat. Udah, kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya silakan Pak Bless of God, agamanya apa, dari mana, mau kemana, hendak kemana, silakan. Saya dari Kristen dan Protestan. Lanjut Pak. Oh, pada sepi. Kenapa ini? Pada tidur ya? Ditanya dulu itu God, Bless of God tuh lanjut katanya itu, kok di mute dianya. Bang Bangkit Jaya Muslim apa Kristen Bang Bangkit? Bangkit Jaya. Bangkit Jaya yang belum bangkit Muslim apa Kristen? Oh, tolong moderator ditertibkan dulu. Paten yang ininya dimasukin. Bang Mardi, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Apa ya yang mau ditanya? Tadi kan katanya abad ke-7, berarti kan yang keluaran pertama itu kan kitab suci dong, bukan Al-Quran. Arahnya kemana ini Pak? Nggak Arahnya ngerti, kemana ya. Bapak? Arahnya nah, Enggak Bapak, ini arahnya mau kemana? Al-Quran abad ke-7. Terus maksud Bapak Bible adanya abad lebih awal begitu. abad pertama. Kalau Iya Oh, ada. begitu. karena dari Ada. perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sudah ada semua tertulis di situ. Ada manuskrip di abad pertama ada. Manuskrip di abad ke-1 2 gitu ada. Nggak ada masuk abad ke-1 ke-2. Memang tercatat di situ abad pertama. Iya, kitab sucinya ada. Ada itunya. Manuskripnya. Kodeksnya apa gitu. Ada Bang Mardi? Iya ya. Ada. Manuskripnya di abad ke-1 ke-2 gitu. Ada. Nggak ada tertulis di situ di abad ke-1. Enggak, Sinaiticus Vaticanus itu di abad pertama kedua. Ya. Ngerti nggak saya ngomong tadi, nggak ada yang tertulis abad pertama dan kedua. Yang keluar pertama, abad dari awal. Berarti kan udah ada perjanjian lama, perjanjian baru di situ. Perjanjian baru emang ada di abad keberapa? Abad pertama, perjanjian baru lama. Di mana buktinya? Ini saya nanyain lagi nih. Yang ada di Al-Quran itu ada nggak perjanjian lama baru? Error orangnya nih. Kacau ini orang. Nggak ngaco, ini kan saya nanya. Di sini kan menanya. Oke. Enggak Bapak, ini arahnya mau kemana toh? Apakah Bapak punya anggapan abad pertama itu yang datang dari awal itu yang benar? Itu perbandingannya seperti itu. Nggak gitu juga sih Bang. Bukannya Nah saya terus perjanjiannya maksud Abang itu arahnya mau kemana ini? Justru kalau misalkan dipertanyakan seperti itu, mana yang datang dari awal? Kitab Hindu lebih dulu ada Pak. Kitab Hindu. Kalau Kristen itu datang dari awal Pak ya, tidak mungkin yang namanya kitabnya nyolong. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Tuhannya nyolong. Semua serba nyolong. Ya kan?
Nyontek di dalam Al-Quran. Berarti ya yang paling benar Hindu kalau gitu. Kalau Hindu yang datang awal ini kan saya nanya. Bapak mendingan masuk Hindu. Bapak mending masuk Hindu, saran saya. Iya, Ya? nggak mungkin karena dari Nggak mungkin keturunan toh. saya ya Kristen Katolik. Jadi Pak, nggak yang mungkin namanya Hindu. nilai kebenaran Pak, nilai kebenaran itu tidak bisa dinilai siapa yang datang, siapa yang datang dari awal ataupun siapa yang datang dari akhir. Nilai Ini kebenaran arahnya tadi itu nggak tidak bisa gitu dinilai saya dari ngomong. mayoritas Ini ataupun kan saya minoritas. tanya Tidak bisa dinilai. Sebentar Pak, keluaran Pak, sebentar. abad kitabnya Al-Qurannya abad keberapa itu udah dijawab abad ke-7. Nah, terus masalahnya di mana? Nah, saya tanya lagi, ada nggak perjanjian baru dengan lama di situnya? Nggak ada Pak. Al-Quran Nih. itu perjanjian akhir. Gini Perjanjian Pak, akhir. Pak. Lanjut Bang Dewa, lanjut. Sorry. Ya. Lanjut. Al-Quran itu Pak ya, kalau misalkan Taurah itu dikatakan sebagai perjanjian lama, terus Bible dikatakan sebagai perjanjian baru, yang namanya baru pasti ada baru lagi Pak. Sebagai hanya contoh motor keluaran baru, ada baru lagi. Terjadi yang namanya revisi, keluaran baru. Makanya Pak ya, ketika Bapak mengatakan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tentu harus ada perjanjian akhir. Nah, perjanjian akhirnya apa? Al-Quranul Karim. Ini perjanjian akhir yang tidak akan pernah diubah oleh siapapun juga. Sampai hari kiamat, Pak. Allah tidak akan mengangkat yang namanya Al-Quran sampai hari kiamat. Perjanjian baru, perjanjian lama, harus ada perjanjian akhir. Al-Quranul Karim. Silakan. Emang ada perjanjian akhirnya? Bapak perjanjian lama, perjanjian baru, siapa yang memberikan nama? Coba tampilkan ke kami buktinya. Sampai sekarang ya, mungkin Bang Kuryosmoto tahu jawabannya. Dewa sampai sekarang tidak tahu siapa yang menamakan perjanjian lama, perjanjian baru. Bang Moto tahu? Dari pihak bapak-bapak gereja. Dari pihak bapak-bapak gereja. Kalau misalkan mereka berani Salah juga itu siapa mengatakan, yang jawab dari pihak bapak gereja? Ya, terus tadi kamu bilang kalau perjanjian baru itu ada di abad pertama, ya kan? Ya. Kita Ya. itu udah Sebentar. diterjemahkan bukan dari kita pihak gereja. Salah berarti Oke, kamu. sekarang gini, lihat dulu ya. Nah, nanti kita lihat dulu nih datanya. Sebentar, kok ini. Nah, di sini. Jadi dari University of Birmingham, tapi sudah saya translatekan. Jadi Project Codex Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Ya. Kita lanjut. Arti penting Codex Sinaiticus bagi rekonstruksi teks asli Alkitab Kristen, sejarah Alkitab, dan sejarah pembuatan buku Barat sangatlah besar. Ini adalah salah satu saksi terpenting teks Yunani Septuaginta dan Perjanjian Baru Kristen. Tujuan penting dari proyek Codex Sinaiticus adalah untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang teks kodeks dan koreksi selanjutnya. Jadi abad keberapa? Abad keempat. Mana abad ke-1-nya? Siapa yang bilang abad ke-1? Ini kok nanyanya abad ke-1 ke sana lagi. Loh, Tadi Anda bilang abad ke-1, pendengar juga di bawah penonton ngedengar loh abad ke-1. Sekarang nggak ngaku, gimana nih? Berarti salah juga ini. Kan saya tadi bilang nggak ada keluaran kitab kita itu bilang abad pertama. Nggak mungkin saya ngomong gitu. Saya cuma nanya tadi. Berarti kan yang lebih awal keluarannya itu kitab kita. Kan kamu bilang abad ke-7 keluaran dari Al-Quran. Bentar deh, saya mau sapa dulu Adrian sama Jega, Muslim apa Kristen? Adrian. Jega Kristen. Oh, Jega Kristen. Baik, sebentar Bang, sebentar. Adrian, Muslim apa Kristen? Gurunda, monitor Gurunda. Ini ada 2 Kristen nih.
Guru ndak? Atau mungkin mau bertanya dulu, Jega, silakan. Enggak, saya nggak mau bertanya, Bang. Saya nggak mau bertanya. Saya mau perhatikan aja atau mendengar dan mengambil hikmah dari apa yang orang abang sampaikan di sini. Itu aja. Saya mengambil hikmah apa yang abang sampaikan. Di bawah teriak-teriak ini, sakit hati pada kalian ini. Gimana? Halo? Lanjut Pak. Nah, Tadi itu aja. Bapak hikmah. Nah sekarang ketika Bapak mendengarkan yang namanya diskusi lintas agama ini, hikmah apa yang Bapak dapat dari sini Pak? Enggak, belum ambil karena saya baru masuk gitu. Karena saya baru buka. Baik, baru buka. Bapak mau diskusi apa? Mau diskusi mengenai soal apa? Silakan. Saya nggak mau diskusi, Pak. Saya hanya melihat, mendengar, dan mengambil hikmah. Nggak mau apa diskusi yang- kenapa naik, Bang? Hah? Nggak mau diskusi boleh kenapa naik? Ya nggak boleh lah, kalau nggak mau diskusi ngapain naik? Ya kenapa dinaikkan? Saya mau melihat Lah Anda yang minta naik, apa yang Anda mau cek kodam? disampaikan. Sini, mau cek kodam. Mau cek kodam. Ya kan saya bilang saya nggak mau ngomong seperti itu. Jadi saya memperhatikan dan mengambil hikmah apa yang Bapak sampaikan dan begitu juga pihak Kristen tadi. Jadi saya tidak mau berdebat tentang hal ini karena aku di sini hanya menyampaikan kita ini punya kasih. Ya. Selagi kita tidak menyakiti dan agama apapun di dunia ini itu saudara kita atau teman kita atau siapa sahabat kita. Jadi kalau Bang, kita ini bukan room harus- curhat, Bang. Enggak, Bang, bukan ini curhat. bukan room curhat. Saya nggak curhat. Bukan room Bentar curhat, dulu. ini room diskusi, Saya juga, Bang. Bang. Kok Dengar dulu. itulah dari sini kita melihat bahwasanya mau menang sendiri dalam percakapan. Jadi Bapak tidak mau mendengar apa yang saya sampaikan gitu. Ahimoto, curhat dong. Loh. Mencemeh Anda itu kan itu sifat-sifat orang yang tidak mau mendengarkan apa penjelasan Nangis, orang. kok malah nangis? Bukan Gak usah nangis nangis. lah kau. Bukan nangis. Jadi Bapak dari semalam saya memperhatikan Bapak. Saya bukan bapak-bapak, saya anak-anak. Iya, saya memperhatikan. Anda juga saya memperhatikan apa yang Anda sampaikan. Oh, pantas Dari telinga saya kemarin. gatal, diperhatiin terus rupanya ya. Ya wajarlah saya memperhatikan sedang Anda mendongkrit seseorang atau mendongkrit menyebarkan apa yang menurut Anda salah di Alkitab. Ya emang salah Alkitab. Ya jadi itu makanya aku bilang sakit hati sejauh lu, Am. Alkitab tidak ada yang menyampaikan kesalahan di situ saya percaya dan saya mengimani. Tapi jangan Mengimani masuk, apa, Bang? Ya, saya nggak berdebat di situ sama Anda. Cuma karena saya hanya menyampaikan kepada Anda. Menyampaikan apa, Bang? Kasihanilah orang sesamamu. Kasihanilah orang inilah. sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mendongkrit dan apapun yang sudah ada sekarang ini di Indonesia dan di negara. Bang, mendongkrit itu apa, Bang? Setahu saya mendongkrit itu kalau mobil mogok banyak bitu gitu kan didongkrit dulu tuh. Terus pasang ban baru, itu mendongkrit, Bang. Bang, kalau Ya udah. Saya nggak bisa ngomong sama Anda karena Anda ya, sudah Bang, mendongkrit. kalau Dan ya kalau turunnya- di mau kemana sih? Dulu sini ngobrol dulu sini sama Wak sini. Sini sama Wak sini. Loh, Sini sama Wak sini. Sini. maksudnya Jadi apa? di sini duduk dulu, gitu aja ngambek ah. Jadi Bukan gini, ngambek saya, Pak. Karena dari semalam saya memperhatikan. perhatiin Saya siapa? memperhatikan Kalau apa gini yang terus turunin aja Pak. Dia merhatiin saya loh, Ahimoto. Jika turunin aja. Terus gimana Pak Zega? Udah kok diam? makanya kita
Ya, makanya kita jangan masuk ke ranah atau ke rumah orang. Gitu. Agamamu, agamaku, Jega. agamaku. Kan Pak begitu. Jega, saya cek kodam ini. Silakan mau nanya kodamnya apa Pak Saya Jega? nggak akan. Pak Jega diliputi oleh kegelapan Pak Jega malam ini. Astaga. Ada aura warna merah di belakang Pak Jega. Oh Mungkin itu Pak aula Jega- wedus, Oh, Bang Rod, belum. aula wedus itu. Selamat malam, izin bertanya. Dan- dan- Malam Pak Jega udah cukup ya Pak Jega. Ini Bang Bento Kristen apa Muslim? Kristen. Kristen sebentar ya, Bang Dari- Bento sebentar. Saya beresin dulu Bang Jega. Bang Jega, halo. Bang Jega, Ya, itu ada silakan, aura silakan, wedus di Bang silakan. Jega. Jadi Bang Jega mending tidur dulu ya di pojokan ya Bang Jega. Oke, kita ke diskusi aja ya Bang Jega ya. Mohon maaf Bang Jega. Ya lanjut. Oke, boleh bertanya kepada guru teman-teman di sini ya. Baik, sebentar saya sapa dulu Gurunda. Gurunda udah monitor? Gurunda udah monitor belum? Bang Handi? Siapa saja lah boleh jawab ya, siapa saja. Oh boleh, silakan. Ya. Oh iya, orang ganteng dari Bandung. Ya ya, gimana? Oke, gini Bang. Gimana? Ya, gimana? Asal jangan modal ngeyel ya. Iya, Kayak Bang. siap. kemarin-kemarin. Ya. Jangan Jadi sampai gini, nanti Bang. dibalikin. Jadi Ya. gini Bang, di dalam Oh. jadi anggap aja aku tutup dulu lah Alkitab ya. Jangan ditutup. Jangan Iya, ditutup. Sebentar dulu. Jangan. Sebentar saya mau bertanya kenapa langsung disela terus? Iya kan jangan ditutup Alkitab. Iya, Gimana sih sebentar, ditutup? nanti baru Nggak dijawab usah ya. ditutup. Gua tahu kelasan ente. Ya, walaupun ente ganti-ganti nama, tetap suara nggak akan pernah. Iya, sebentar nggak saya mau bisa nanya dulu ketipu. kenapa nggak mau ini? Iya nggak mau. Kenapa emang? Oke, Kalau nggak jadi mau? gini. Nah, Ada fakta sejarah mengatakan di Tacitus, di Barbar, terus di Babilonia dan lain-lain lah mengatakan Yesus atau Isa ini mati dengan berbagai cara. Ada yang bilang dirajam, ada yang bilang digantung di pohon, ada yang bilang diracun, ada yang bilang disalib ya. Itu di dalam sejarah. Maksud saya nggak baca dari kitabku. Nah lalu tiba-tiba 600 tahun selanjutnya ada yang menyatakan Yesus itu tidak mati namun diserupakan. Ya, pertanyaanku adalah pernyataan itu dasar sejarahnya apa dan buku apa dan apa? Boleh Dewa jawab. silakan Bang Kadang. Bang Kadang. Dari Bang Dewa Islam aja atau jawab. Kristen? Oh nggak bisa, gue nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab ya? Iya, Jadi nggak ada dasar sejarahnya ya bilang begitu? nggak ada. Iya, Oh nggak ada. iya. Gimana? Berarti kitabnya tidak punya dasar sejarah. Nggak ada. Iya. Oh gitu. Hmm. Kirain tadi nyela-nyela saya bisa jawab. Iya, kirain gua teh mau bahas soal kitab suci, nggak tahu bahas sejarah. Iya, Berarti sekarang keimanan- di karena keimanan Quranmu kami bukan apa sejarah. base-nya apa? Menyatakan tidak mati dan diserupakan tuh base-nya apa? Pak KDG, silakan Pak KDG. Pas Pak ini apa? KDG. Gak usah dijawab Bang Andi, gua udah tahu kelasannya. Tahu kelasannya apa nggak bisa jawab bang? Iya nggak bisa jawab. Iya base-nya apa? Moderator mohon yang Kristennya dulu ya yang dinaikin moderator. Iya, atau Kian Santang bisa jawab boleh? Pak Mardi. Enggak, saya nggak bisa jawab. Oh nggak bisa jawab ya sudah turunlah saya ya, nggak ada yang Ya, bisa jawab. turun. Ya. Silakan. Silakan turun. Oke. Bye bye, Silakan. bye bye. PR buat kalian ya. Iya. Emang enak dicuekin? Emang Nggak enak apa-apa. dicuekin? Iya. Nggak, kita di sini kan bukan bahas sejarah, kita bahas mengenai soal keimanan, ya kan? Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Nabi Muhammad nggak pernah kemana-mana kok. Nabi Muhammad cuma di Mekah, Madinah. Tetapi ada yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin terjadi yang namanya kesalahan.
Tetapi kalau dari sejarah pasti terjadi banyak yang namanya intrik, banyak kesalahan, banyak monopoli kata-kata, penambahan, pengurangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari firman Allah tidak mungkin terjadi yang namanya kesalahan. Silakan Publish of God. Silakan malam ini kita buka cek Khodam. Udah ngantuk nih aku Bang Dewa, ini mau tidur dulu. Ya para hotel silakan cek Khodam. Ini ada Jijau. Jijau Muslim apa Kristen Jijau? Jijau. Oh nggak ada suara. Ini si God Bless ini dia cuma jadi berhala doang naik. Kenapa dinaikin? Jadi Bless God ini Bang Khodamnya dia ada Khodam pendampingnya Bang Kian Santang. Nah, jadi gitu Bang. Jadi Khodam pendampingnya itu Sun Gokong Bang. Nah itu. Tadi mohon maaf ya, sebenarnya Dewa bisa jawab pertanyaan dia. Cuma Dewa udah tahu kelasan dia itu seperti apa. Ketika dijawab itu super ngeyelnya luar biasa gitu. Makanya Dewa selalu melarikan ke dalam Bible dia. Dewa pun ngeyel juga sama dia sampai akhirnya dia pun kabur. Siapa dia Bang? Walaupun pertamanya itu namanya orang ganteng. Fendi Aceh Awalnya bukan? bukan. Awalnya Oh. dia pengen belajar Islam, ya kan? Pengen belajar Islam, santunnya luar biasa awalnya, tetapi ternyata kesininya kelihatan. Karena yang namanya manusia itu ibarat air di dalam kendi. Kita tidak tahu, warnanya kita tidak tahu, tapi setelah kita tuangkan ke dalam gelas, di situ airnya bakal ketahuan. Ternyata dia itu modal ngeyel, memang tidak menghujat, tetapi ngeyelnya luar biasa itu orang. Luar biasa. Ketika menjelaskan Al-Quran, ya kan, dia membaca Al-Quran aja cuma separoh, mengerti cuma seperempat, ilmu nol, tapi berbicara double. Luar biasa itu orang. Ngeyelnya. Aduh. Jadi dia lebih percaya sama yang namanya kitab sejarah daripada kitab suci gitu. Bang Dewa itu ada yang mau cek Khodam itu Opa Praspiliang katanya. Bang Dewa silakan cek Khodam. Cek dompet kalau dia. Opa Praspiliang katanya. Ayo ngedut Nah, tuh minta naik, kumaha sih? Silakan Mardi atau apa? Mau diskusi apa? Antum mau diskusi apa? Silakan. Kalau nggak diskusi antum saya turunkan. Bang Kian Santang aku izin turun dulu ya. Izin pamit dulu. Bang Siap, Kian siap. Santang, terima kasih Siap. nanti lagi. Turunkan aja nggak apa-apa. Oke, Ya, makasih assalamualaikum. banyak. Baik. Waalaikumsalam turunkan. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Turunkan Mardi katanya. Bang Selamat Kian Santang. pagi, Ya, izin mau bertanya. baik. Bapak dari agama apa, Pak? Saya Kejawen. Oh, Kejawen. Baik, Ya. oh. Boleh Bang saya Kian Santang. bertanya? Baik. Mardi turunkan Bang Kian Santang. Dia pengen diturunkan katanya. Host, tolong turunkan Mardi, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah iki bagian aku ini kalau kejawen. Loh, Anda mau melawan saya toh? Yo, siapa Oh, silakan, Tuhanmu? Bapak. Enggak Siapa gini dulu. Tuhanmu? Gak boleh pakai sangyang lo ya. Sebentar, kira-kira mampukah melawan saya gitu? Alah, alah, alah. Dasmu. Loh kan saya Topiknya siapa Tuhan? Iya kan saya tanyakan dulu kira-kira mampu enggak? Bang Andi kok suaranya kecil, Bang Andi? Suaranya kecil. Cek. Hmm, Cek. Mampu bro, mampu. ya. Ya, gimana? Sekarang kejawen itu menyembah siapa?
menyembah Tuhan yang Maha Esa toh. Mana dasarnya? Bukunya mana? Dasarnya kalau untuk di kejawen itu, kalau Tuhan yang Maha Esa Nggak itu bisa, saya nggak minta kalau mana, tunjukkan di mana tertulis seperti itu di bukumu. oh ya Bang disimak Handi, gini izin Bang Handi, kan dia mau bertanya, kok malah ditanya? Nggak, habis itu kita ditanya. Kalau kita gampang ada di Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembahkan jelas. Coba, nama itu kau dapat di mana? Dari buku apa? Jawab. ya dari kejawen toh. Dia bukunya mana? Kitabnya mana? Loh, Loh. malah ditanya buku toh. Ya harus jelas loh, kamu ambil dari mana itu kata itu. Ayo. Enggak, maksudnya kok malah Nggak usah ditanya. maksud, nggak usah pakai maksud, langsung tunjukkan di mana yang bisa dibaca. Saya ini dari kejawen. Nggak usah saya nggak tahu saya. Ya maksudnya gini aja lah kalau begitu. Nggak usah pakai maksud, langsung saja. Iya maksudnya disimak. Iya langsung baik-baik dulu. tunjukkan di halaman berapa itu bukumu, tak bacain. Banyak halaman soalnya. Iya halaman berapa? Itu nama ini pengarangnya Tatang Sutarman, Bang Handi. Tarman, oh dulu. Nah itu. Lembaran kelima, pojok atas kiri. Itu jelasinnya. Atau gini deh sederhana, kejawen itu kitabnya namanya apa ya? Kitabnya Otak Adik Matuk Gatuk begitu. Jancok. Loh kok malah ketawa toh? Maksud saya itu disimak dulu baik-baik begitu loh. Enggak, pertanyaannya kitabmu namanya apa? Itu aja dulu. Kalau untuk kitab banyak ya kitabnya. Iya namanya apa? Salah satunya Otak Adik Matuk Gatuk itu. Adik matuk-matuk jancok ampet jangkrik Salah satu contohnya ini kok malah misu-misu tuh. Kok salah satu itu loh, orang salah banyak gimana tuh? Loh, Nih, lah sebentar, iya, saya Bang. sebentar sedikit. Bang Pangeran. Tuhannya pernah turun ke dunia nggak jadi manusia? Ya pernah toh, gimana? Pernah. Jam. Terus Tuhan Diampet. Kristen pernah turun ke dunia nggak jadi manusia? Ya pernah. Ya sami maluan sampean. Ini sebenarnya saya Berarti ini kan sama-sama apa? Sama-sama Tuhannya Kristen. turun? Ya sama-sama Esa toh. Iya. Kan seperti itu. Kitabmu jenengnya apa ketemu itu? Kitabmu apa? Aduh kok malah ditanya lagi. Ya kamu belum sebut kok kitabmu. Salah satu, makanya disimak baik-baik. Ya. Salah satunya nama kitabnya itu tertulis Otak Adik Matuk Gatuk. Ya itu pengarangnya siapa itu pengarangnya? Ya, saya sendiri toh. Gimana kok malah ditanya lagi pengarangnya? itu bersumber dari mana itu? Kejawen. Ini Ya kejawen opo bersumber dari kita. Jancok. Hei, apa? nggak bener lu. Ada. Bang Pangeran belum ngopi ya? Ini mau ngopi, cuman tadi saya tertarik kan, menarik begitu loh. Loh kok tertarik menarik? Enggak, dari katanya diskusi Kita lah podo ya. ngantuk makan getuk yo jenenge. Iyalah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi Ada yang Tuhan Bang menarik. Pangeran ini pernah jadi manusia ya, turun ke dunia ya? Ya pernah. Berapa Berarti tahun? Sama kayak Tuhan Kristen ya? Kalau Jenenge di siapa? Kristen- Sembahmu jenenge siapa? Jenenge siapa? Aduh, Gusti Pangeran Bang. Aduh, Pangeran siapa kok Pak Tuhan kok pangeran piye? Pangeran Sang Hyang. Sang Hyang Wid. Pangeran Kalau Sang di Hyang. Kristen kan ada Yesus itu atau Allah kan begitu. Nggak ada Allah di Kristen, nggak ada. Loh, iya ini saya menyampaikan, menjelaskan gitu loh. Terus Pangeran Sang Wid itu siapa? Siapa? Ya, Pangeran Sang Wid. toh. Ya Sang Wid Kalau di siapa? Sunda, Ah. Bang Handi, kalau di Sunda ada Sunda Wiwita, namanya sama Pangeran Utak Pura ditawa di TV ku Sang Hyang Kebo. Mo. Gitu ya Pangeran? Ada ini. Dulu ada namanya nabinya Tukimin. Apa lagi itu? Tukimin.
Enggak gini loh. Ini saya mau tanya ini. Ini ada dulu nabinya namanya Tutkimin dapat wangsit di Gunung Sindur. Yo. Iya bro. Hah? Iya dapat wangsit di Gunung Sindur. Enggak lah. Saya langsung ke Tuhan lah. Ngapain? Ya Tuhan siapa? Udah dibilangin ke Tuhan yang Maha Esa kok gimana? Tuhan yang siapa? Pangeran. Iya, saya ini dipertemukan begitu, bukan saya yang menemui malahan. Itu Tuhannya Bang Pangeran pernah makan ini nggak sambal cibiuk? Ya pernah toh Bang, kalau jadi manusia turun kan ya pernah toh. Pernah makan sambal cibiuk pakai nasi liwet atau gimana tuh? Nasi Padang kayaknya. Oh nasi Padang, iya. Ya 4. Nasi Padang. Kok pakai ditanya lagi toh? Sudah jelas Tuhan. Enggak, itu saya kan kalau nanya, turun. cuma bertanya. Lah iya, ini kan saya jelaskan kalau Tuhan turun ya otomatis bisa makan toh. Gimana sih? Iya. Jadi kalau Tuhan turun itu menjadi manusia apa menjadi Tuhan? Ya menjadi manusia toh kalau di bumi. Berarti Tuhan nggak ada dong? Ada lah. Ya jadi manusia. Ada. Lah, yang namanya jadi manusia udah nggak ada Tuhan toh? Ayo. Enggak ada Tuhan. Leh. Piye. Dia kan sang pencipta toh Bang. Dia sang pencipta jadi manusia. Jadi nggak ada lagi toh. dia. Berarti gimana tuh kalau sang pencipta? Ya gimana Tuhan jadi manusia? Berarti kalau ada sang pencipta kan ada ciptaannya kan seperti itu. Jadi Tuhanmu Iya, ciptaan. betul. Jadi Tuhanmu ciptaan. Ya kan saya yang menciptakan gimana? Dia yang menciptakan Tuhan. Berarti kan Ya, saya sang 4. pencipta toh. Iya, manunggal. Itu Manunggal. kira-kira waktu Tuhan makan sambal cibiuk itu kepedasan nggak itu Pangeran? Iya kalau pedas ya minum toh. Oh iya, minum ya. Harus berakal. Gitu loh. Itu Rocky Gerung itu murid saya itu Mas ya. Buset dah. Wah, Allah. Masih di bawahnya saya Rocky Gerung. Makanya coba belajar. Tuhanmu lagi. pernah ini nggak ikut sabung ayam? Enggak lah. Kalau berantem mungkin iya saya. Bus, Tuhan berantem sama siapa? Ya sama manusia pernah saya. Menang kalah? Ya menang toh gimana? Oh ya, kuat gitu ya? Kuat. Kuat. Enggak kuat saja sih, perkasa juga. Dia kenapa nggak ikut turnamen aja? Saya malas kalau untuk itu. Nanti saya jadi terkenal kan. Ya nggak apa-apa, biar kamu banyak yang sembah. Ya nggak gitu juga lah. Nanti kalau terkenal kan yang lain gimana? Terus Tuhanmu turun ke bumi itu kerjanya apa? Kerjanya banyak sih yang dikerjakan itu. Bisa bawa mobil nggak? Ya bisa tuh. Aduh, ini kok ditanya lagi. Wis, jadi pembalap aja udah. Enggak Bukan sekalian. jadi pembalap, jadi supir Grab. Enggak sekalian bisa nyetir helikopter begitu enggak? Helikopter nggak disetir, Apa? dimakan. Ini saya boleh bertanya enggak ini? Enggak. Boleh. Nggak boleh. Ya boleh. Oh ya sudahlah. Oh ya, enggak, bertanya aja, silakan. Bertanya apa ya? Loh. Oh, apa ya? Ya gini aja lah. Bertanya aja kebingungan dia mau tanya apa. Kalau Tuhannya kejawen, Kristen itu kan bisa turun ke bumi tuh, menjadi berupa manusia. Nah, terus? Kalau Tuhannya Islam itu gimana? Gini saya jawab. Jadi Tuhannya kejawen itu turun menjadi manusia. Waktu jadi menjadi manusia itu ya kemungkinan profesinya sebagai petani, bisa juga sebagai guru, dan kemudian susah lah hidupnya dia. Kenapa? Karena waktu itu dia turun menjadi manusia yang nggak sehebat sekarang gitu. Kenapa dia turun? Ntar dulu saya jawab pertanyaanmu dulu. Kelamaan. Iya ntar dulu. Iya. Sampai yang kerungu. Dengerin dulu sebentar. Jadi kalau Tuhan turun menjadi manusia itu, kalau di zaman sekarang nih, ya paling profesinya menjadi ya itulah sopir Grab, nggak apa-apa lah, kan dia juga kerjaannya yang baik toh. Cuman sayangnya dia nggak punya modal, terpaksa dia ke showroom, cari showroom yang bagus,
untuk mau beli cash mobil nggak bisa, ya terpaksa di DP dulu gitu kan. Nah persoalannya dia sanggup nggak bayar cicilan per bulan. Gue takutnya nanti diambil mobilnya oleh debt gitu loh. Nah itu. gimana kira-kira itu? Lah ya, Tuhan itu kenapa kok turun sampai turun berupa menjadi manusia itu? Ya itu tadi dia ke showroom nggak punya duit cash, terpaksa nyicil mobilnya kredit. Oh, gitu. Berarti Tuhannya ngutang gitu ya? Turunnya di Pulau Jawa apa di mana? Nusa Kambangan. Kan yang ditanya tadi gimana ininya? Ya saya dengarnya cuma itu aja. Iya kan yang ditanya tadi Tuhannya Islam Ya, ini gimana? ya itulah jawaban saya itu. Jangan maksa jawab orang dong. Ya, Kemampuan saya menjawab cuma itu. Selanjutnya, kenapa Tuhan itu turun? Kenapa Tuhan itu turun? Karena dia nggak naik. Kenapa nggak naik? Ya karena dia turun. Oh ya sudahlah. Nggak ada Iya. penjelasan lain. Penjelasannya karena dia turun ya dia nggak naik. Nanti habis turun naik lagi. Pertanyaannya itu apa? Salah Ya, tinggalkan itu Tuhan itu tinggalkan. Ya tinggalkan Tuhan turun naik ya. Iya. Ya gimana? Benernya yang mana? Naik turun Yang apa benar turun naik? Yang benar itu turun toh. Ya kalau turun nggak naik toh? Ya turun itu kenapa? Kan yang ditanya tadi kenapa Tuhan itu turun sampai Ya karena dia turun. nggak naik, jadi dia turun. Ya. Loh, iya toh. Ya nggak tahulah suka-sukamu lah. Ya kamu udah dijawab. itu aja tinggalin Tuhanmu itu loh. Iya ada. Iya. Nah, Apa lagi? Ada lagi. Ada. Kok Ya mau? kau yang nanya lagi lah. Mampu enggak kira-kira kalau Iya saya tak lanjut jawab kembali? semua pertanyaanmu, tak jawab. Monggo. Bisa, Apalagi? bisa dijelaskan kepada saya? Bisa. Ya, bahwasannya Al-Quran itu adalah kitab suci. Oke, saya Bagaimana jelaskan ya. untuk penjelasannya? Jadi penjelasannya adalah bahwa Tuhan itu kalau turun nggak naik. Karena di dunia ini kan ada daratan, ada lautan. Jadi sebenarnya itu turunnya di lautan apa di daratan? Gue takutnya kalau turunnya di lautan ya nggak bisa berenang, nggak ada pelampung gitu loh. Nah itu kira-kira pendapat kalian semua di sini itu kalau di daratan ya boleh lah ya. Apakah dia langsung gede dulu atau dia mulai dari bayi dulu gitu? Gue takutnya kalau dia bayi turunnya di lautan gitu nggak bisa berenang kan, Yang bisa dipatok ditanya- ular gitu. Iya, yang ditanya itu tadi kan apa bisa dijelaskan kepada saya bahwasannya yang namanya Al-Quran Ya kan tak, itu kitab yang penting suci. kan tak jawab pertanyaanmu gitu loh. Kemampuan saya menjawab cuma itu. Jadi kalau Ya, Tuhan ya. turun di lautan ya usahakan dia bisa berenang. Ya kalau enggak ya kasih pelampung lah. Kan gitu. Lalu Oke. Ya udah pertanyaan berikutnya lagi apa? apa lagi ya yang mau Iya. saya tanya? Apa ya? Coba Pangeran, tanya lah. Saya yang nanya, Pangeran saya yang nanya. Ya, Kalau bagus. Yesus kan yang lahirinya Maria, Bunda Maria. Nah, kalau Tuhannya Ya. Pangeran yang lahirinya siapa? Tukiem, Tukimin, atau Tukijo siapa? Tuhan kok lahir toh gimana? Iya, kan Tuhan Kristen yang Ah. lahirinya Maria. Nah, kalau Tuhan Anda ini siapa yang lahirinya? Oh, yang ditanya itu Maria itu toh. Ya suaminya Maria toh. Kok pakai ditanya lagi? Astagfirullah, nggak nyambung si kumis bandar jengkol. Yesus yang lahirinya Maria. Betul Ngomong nggak? sama dia jangan harap nyambung. Begitu juga kalau nanya jangan sampai nyambung gitu loh. Iya Ini toh. kumisnya mirip bandar jengkol. Lihat tuh. Lihat ya, saya gedein. Terjeda dia. Mau saya gedein terjeda. Tuh lihat tuh teman-teman, kumisnya mirip bandar jengkol loh. Tuh lihat tuh. Ya, mirip bandar jengkol kumisnya. Sebentar, gimana? Nggak salah loh. Kumisnya ini kayak timing bell. Oh. Sebentar itu gimana tadi yang ditanyakan? Maria, kenapa? Iya, yang ngelahirin Yesus kan Bunda Maria.
Oke. Ya. Nah, yang ngelahirin Tuhan lu siapa? Tuki Loh, Min, kalau Tuki untuk Jem, atau malah Tuki Yo? Tuhan lahir toh. Loh, kan sama-sama turun ke dunia. Oh yang di YouTube ojo. Ganti pemain aja Bang Andi. Iya, iya. Maria. Udah nggak jelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf motong bang, abang-abangku. Iya silakan. Itu saya bisa tanya sama pangeran siapa ya? Pangeran apa? Tanya aja bang, 1000 pertanyaan dia jawab itu. Nggak tanya Bang. Pangeran, boleh tanya bang? Pangeran Niponegoro tuh. Sebenarnya nggak boleh bertanya bang. Sebenarnya loh. Nah terus? Ya Tapi kalau boleh. mau ditanyakan ya silakan. Pernah baca Sasongko Jati belum sampai? Pangeran Gimana? Niponegoro Pernah tuh baca kayak Sasongko Jati belum? Belum. Belum, mendingan sampean turun, gak usah banyakan mulut. Mudeng. Ya. Ya rak apa Thomas. Nah, Waduh, enggak. bener. Gitu loh. Cek kodam dia itu. Cek kodam, kabur. Kabur bang. saya belum ngomong sama si pangeran udah turun duluan ya. Untung aku udah nyela-nyela bang. Ada aja. Orang kayak gitu kalau dia bertanya kiri kita jawab kanan aja udah. Assalamualaikum, izin nongkrong. Waduh ada pengacara naik, diam dulu. Waalaikumsalam. Yuk lanjut lagi pada ngebahas apa nih? Ini membahas mengenai pembagian harta warisan Pak. Saya cewek kok dipanggil Pak. Bu, maaf Bu, maaf. Saya Ya, aja tahu silakan kalau dilanjut. suaranya kok. Maaf. Dilanjut. Ibu ini Muslim apa Kristen Bu? Mohon maaf. Oh, saya alhamdulillah Islam. Oh Ya, dia Oh, ini pembahasan tentang agama ya? Bukan Bu, mengenai kalau ada tanah mau dijual, tanah warisan kira-kira ya bagi-bagi lah gitu ya gitu. Oh, insya Allah semoga pada sukses lah semua. Amin. Ayo, kayaknya seru juga tadi debatnya, makanya saya ikut naik, pingin dengerin. Gimana Bu? Tanah sengketa udah dijual belum? Oh, udah kemarin udah laku. Mantap, udah. Cek kodam, ayo. Siapa yang mau Bentar cek ya, kodam? ini ada bentar.